perkenalkan nama saya Jelita Putri Purnomo dengan NIM 202401011194 dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Hari ini saya akan membahas 7 pertemuan atau 7 materi dari mata kuliah Pasar Uang Pasar Modal untuk memenuhi UTS di semester 3. Saya akan membahas bagaimana kita memahami sistem keuangan di negara kita bekerja mulai dari siapa yang menjadi komandan di balik perputaran uang sampai di mana saham dan obligasi akan diperjualbelikan setiap harinya. Seperti awal yang saya bilang, 7 pertemuan atau 7 materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada bank sentral, di mana bank sentral ini ibarat induk dari semua bank yang ada di suatu negara. Dia tidak melayani nasabah biasa seperti kita, tetapi tugasnya jauh lebih besar, yaitu memastikan seluruh sistem perbankan berjalan sehat dan nilai uang akan tetap terjaga. Di Indonesia sendiri, lembaga ini namanya Bank Indonesia yang berdiri sudah lebih dari 7 tahun, sampai sekarang tugasnya masih tidak berubah, menjaga agar rupiah tidak anjlok nilainya, baik ketika kita belanja sehari-hari maupun saat rupiah dibandingkan dengan dolar dan mata uang asing lainnya. Sederhana saja, kalau harga-harga naik dengan gila-gilaan, nilai rupiah akan tiba-tiba melemah drastis, yang itu artinya Bank Indonesia itu perlu mengambil tindakan yang lebih jauh. Tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia itu namanya kebijakan moneter. Simpelnya, ini adalah cara BI mengatur gas perekonomian, kapan harus diinjak, kapan harus diam. Kalau ekonomi sedang lesu, misalkan banyak pengangguran atau bisnis-bisnis yang tutup, BI akan menurunkan suku bunga. Tujuannya supaya pinjaman lebih murah, orang utama yang berhutang untuk usaha, dan uang lebih banyak beredar di masyarakat. Ini disebut dengan kebijakan ekspensif, ibaratnya menginjak gas. Dan sebaliknya, kalau harga-harga naik terus tidak terkendali atau terjadinya inflasi tinggi, BI akan menaikkan suku bunga. Kredit jadi mahal, orang berpikir 2 kali untuk meminjam, dan uang akan beredar lebih berkurang. Ini kebijakan kontraktif yang diinjak dengan rem. Untuk menjalankan semuanya, BI harus memiliki beberapa alat. Salah satunya adalah operasi pasar terbuka, yaitu BI membeli atau menjual surat berharga untuk mengendalikan likuiditas di pasar. Di topik keempat ini, kita belajar membahas tentang kebijakan moneter dan pasar keuangan. Bagaimana kita melihat keputusan BI langsung akan terus berdampak di pasar keuangan. Misalkan ketika BI memutuskan untuk menaikkan harga atau menaikkan suku bunga acuan, bank-bank komersial akan terus mengikuti. Dari sana biaya kredit akan berubah, lalu keputusan investasi perusahaan juga akan berubah, di mana yang akhirnya pertumbuhan ekonomi pun akan harga-harganya ikut bergerak. Dampaknya ke pasar saham itu cukup langsung berubah. Ketika bunga naik, investor lebih memilih untuk menaruh uang di deposito karena lebih aman dan bunganya lebih menarik. Akibatnya permintaan saham akan turun dan harga saham pun ikut turun. Sementara di pasar obligasi ada hubungan di mana selalu berlawanan saat saat bunga naik. Harga obligasi sudah terbit sebelumnya dan akan turun. Ini karena obligasi terlalu lama menawarkan bunga yang lebih rendah dibandingkan kondisi pasar saat ini, jadi nilainya di mata investor itu akan berkurang. Di topik yang keenam, kita akan membahas tentang kelembagaan dan peran pemerintah, di mana kita akan memperkenalkan di mana para pemain utama yang menjaga pasar keuangan Indonesia tetap teratur. Yang pertama sudah kita kenal adalah Bank Indonesia, si pengatur kebijakan moneter. Lalu ada OJK yang bisa kita bayangkan sebagai wasit, tugasnya untuk mengawasi semua pemain lapangan keuangan, mulai dari bank, asuransi, hingga perusahaan sekuritas supaya tidak adanya curang dan merugikan masyarakat. Ada juga Kementerian Keuangan yang mengurus sisi belanja dan pendapatan negara, termasuk menerbitkan surat utang ketika pemerintah butuh dana. Dan terakhir adalah LPS atau LPS ini ibarat asuransi nasabah bank. Kalau ada bank yang bangkrut, uang tetap bisa aman dan dijamin oleh LPS ini.
Satu hal yang harus kita pahami dari pasar keuangan itu, Indonesia masih dalam kategori pasar berkembang, yang artinya kondisi masih sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar negeri. Beritanya di Amerika atau di Cina itu bisa langsung bergerak di pasar keuangan kita dalam hitungan menit. Untuk topik yang 6, kita akan membahas tentang instrumen pasar uang, di mana instrumen pasar uang ini, kalau kita punya uang lebih dan tidak mau mempunyai risiko yang sangat besar, pasar uang adalah tempat yang tepat untuk jangka waktu yang pendek dan paling lama itu setahun dan memiliki risiko yang sangat relatif. Ada beberapa pilihan instrumennya. Yang pertama ada SBI, di mana surat akan diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia kalau kamu membelinya, yang artinya kamu sedang meminjamkan uang itu ke Bank Indonesia sementara waktu. Yang kedua ada versi syariahnya. Kalau ini yang namanya SBIS, yang tidak menggunakan sistem bunga tapi menggunakan sistem bagi hasil. Lalu ada repo, ini seperti gadai surat berharga, kamu akan jual dulu tapi sudah ada perjanjian yang akan ada dibelinya kembali di harga dan waktu yang tertentu. Dan komersial paper itu surat utang dari perusahaan swasta, mereka butuh dana cepat dan kamu bisa meminjamkan dengan imbalan bunga. Di materi yang terakhir kita akan membahas tentang pasar uang dan pasar modal Indonesia, di mana keduanya tempat berputarnya uang, tapi karakternya yang sangat berbeda. Pasar uang itu lebih aman dan lebih kalem, transaksinya juga cepat, dalam hitungan hari sampai maksimal setahun, cocok untuk yang tidak mau banyak resiko, tapi konsekuensinya keuntungan juga tidak terlalu besar. Sedangkan pasar modal itu sifatnya lebih berani. Di sini kita akan membicarakan soal saham dan obligasi yang jangka panjang. Bisa lebih untung besar, tapi resikonya juga tinggi. Harganya bisa naik turun setiap detik atau setiap menitnya, tergantung ekonomi saat ini, berita, bahkan juga sentimen dari pasar. Indonesia adalah pusat pasar modal yang ada di Bursa Efek Indonesia. Setiap hari jutaan transaksi yang terjadi di sana, dan kesehatan pasar bisa dipantau lewat IHSG. Atau bisa disebut IHSG ini yang artinya secara umum pasar kita yang sedang baik-baik saja. Itulah 7 topik yang sudah saya sampaikan dari bagaimana Bank Indonesia bekerja di balik layar, cara bekerja moneter mempengaruhi kehidupan kita, hingga perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Yang intinya semua ini saling berhubungan. Satu keputusan dari Bank Indonesia bisa berdampak ke suku bunga, investasi, harga saham dan akhirnya berakhir di kondisi ekonomi kita sehari-hari. Sekian dari saya, semoga penjelasan tadi bisa dipahami. Saya pamit undur diri, semoga UTS ini saya mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Terima kasih.